Persekutuan unit yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam dan shalom. Saudara-saudara, latihlah dirimu beribadah, karena ibadah itu penting dan mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Berdasarkan firman Tuhan inilah, mari kita siapkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita mulai ibadah di malam hari ini. Beta menjemput katong semua bangkit berdiri, dan katong memulai ibadah di malam ini, dan kita memuji Tuhan dari nyanyian GPM 8 ayat 1. Engkau yang suci. Mari kita berdoa. Kami alaskan ibadah unit Jemaat GPM Halong Anugerah yang terjadi di malam ini dalam rumah tangga kami masing-masing, dari permulaan, pertengahan sampai pada akhir ibadah ini, mau jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang suci dan yang kudus. Tuhan Yesus menyertai semua kita yang beribadah kepada Tuhan di malam ini. Amin. Persekutuan dipersilahkan duduk kembali. Persekutuan unit yang diberkati Tuhan, kita akan membaca Mazmur puji-pujian bersama. Mazmur pujian di malam hari ini terambil dari Mazmur 113. Mazmur 113 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Yang di bawah perikop Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi? Demikianlah Mazmur puji-pujian bersama yang sudah boleh kita baca di malam hari ini. Mari kita sambut dan menyanyi dari nyanyian GPM 283 ayatnya yang pertama. Tiap hari kami memuji Tuhan. Persekutuan unit yang Tuhan Yesus kasihi, kita ada dalam pelayanan firman Tuhan di malam hari ini. Firman Tuhan di malam hari ini terambil dari 2 Samuel 24. 2 Samuel 24 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Tapi sebelum itu mari kita minta tuntunan Roh Kudus atas pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Ya Allah Bapa di sorga, selaku persekutuan keluarga yang beribadah di malam ini, kami semua akan membaca firman-Mu. Sadar atas keterbatasan dan kelemahan kami sebagai orang berdosa,
Kami mohon dengan kerendahan hati, Roh Kudus-Mu kami minta untuk menguasai hidup dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan lebih daripada itu, kami dapat memelihara firman Tuhan ini dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan 2 Samuel 24 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Di bawah perikop, mezbah didirikan dekat Yerusalem telah berhenti. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu." Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, "Mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini?" Jawab Daud, "Untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu, dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat." Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, "Baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eret-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini, ya raja, diberikan Arauna kepada raja." Arauna berkata pula kepada raja, "Kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu." Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Sesudah itu Daud membeli tempat pengerikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Bapak, Ibu, anak-anak sekeluarga yang Tuhan Yesus kasihi, tema renungan kita dalam ibadah ini, sebagaimana yang ditetapkan Lembaga Pembinaan Jemaat, yakni ketaatan mendatangkan pemulihan Allah. Tema ini jika dikaitkan dengan pembacaan firman Tuhan tentang kisah mezbah Daud yang telah merasa bersalah serta menyadari dosa kesombongannya saat mengalami banyak kemenangan, tetapi tidak merendahkan diri mereka kepada Allah, Sang Pemberi kemenangan itu. Berawal dari ketidaktaatan Daud yang meragukan kemampuan dan penyertaan Tuhan Allah, ketika ia menghitung kekuatan tentaranya, yakni tentara Israel, dari ujung utara kota dan sampai ke ujung selatan tanah perjanjian, yaitu Beersheba. Maka setelah perhitungan jumlah tentara yang dihitung selama 7 bulan selesai dan diperoleh angka 5.000 tentara Yehuda dan 800.000 tentara suku-suku lain, hati Daud sangat berdebar karena kekuatan tentara Yehuda jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan suku-suku lain. Disinilah kesombongan Daud yang mengandalkan kekuatan manusia dan mengabaikan kemahakuasaan Tuhan Allah. Akibat kesombongan ini, maka Tuhan Allah menegur Daud dengan mendatangkan tulah penyakit sampar di antara orang Israel yang menyebabkan kematian banyak orang. Ketika Gad diutus Tuhan Allah untuk memperingati Daud
agar bertobat dan berbalik dari kesalahannya, maka Daud menyesali dan malu. Ia sadar akan segala perbuatannya yang telah mengecewakan hati Tuhan. Daud mendengarkan suara Tuhan Allah melalui Gad, nabinya, yang menyuruh Daud untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan Allah. Bapak, Ibu, anak-anak, persekutuan keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, Daud taat dan mengikuti perintah Tuhan Allah, dan ia mendirikan mezbah bagi Tuhan Allah dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan sebagai pujian dan penyembahan bagi Tuhan Allah dan memohon pengampunan dan pemulihan bagi umatnya. Hal itu adalah bukti dari suatu ketaatan yang menghasilkan pertobatan, pemulihan, dan pembaharuan hidup. Melihat kesadaran dan ketaatan Daud, Allah mengabulkan doanya dan menghentikan tulah itu serta memulihkan keadaan Israel. Dari bacaan firman Tuhan ini, maka kita dapat belajar dari suatu sikap positif dari Daud dalam kepemimpinannya atas umat Israel dengan tidak mengorbankan orang lain sebagai raja. Daud berhak menuntut Arauna untuk menyerahkan tanahnya guna dipakai sebagai tempat mezbah pendamaian. Namun Daud tidak mau mengorbankan seorang pun rakyatnya. Daud membeli tanah itu dari tangan Arauna. Daud tidak menggunakan kekuasaannya demi mengorbankan orang lain, tetapi sebaliknya dia mau orang lain. Dalam hal ini Arauna mengalami dan menikmati hidup yang berkelanjutan. Persekutuan keluarga yang Tuhan Yesus berkati, Kitab 2 Samuel diakhiri dengan karakter Daud yang ditempa semakin sesuai dengan jabatan raja. Gembala, sebagai raja sekaligus sebagai gembala yang baik, Daud tidak mengorbankan rakyatnya, melainkan berkorban bagi mereka. Dalam hal ini Daud merupakan lambang dari Yesus Kristus sebagai raja dan gembala yang baik bagi umat manusia. Ia rela mengorbankan hidupnya agar manusia memperoleh hidup yang kekal dan mengalami kasih setianya. Hal penting yang kita pelajari dari firman ini adalah ketaatan. Ketaatan adalah hal penting dalam kehidupan orang percaya. Taat melaksanakan tugas dan tanggung jawab, taat berdoa dan beribadah, taat untuk berpegang pada iman dan pengharapan pada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Kita semua sebagai masyarakat, khususnya sebagai umat Tuhan, saat menghadapi wabah pandemi virus Corona-19, marilah kita sadar dan bertobat dengan mentaati perintah, baik yang dianjurkan pemerintah, tapi yang paling mendasar adalah marilah kita taat pada perintah Tuhan dan bertobat sehingga kita terlepas dari tantangan yang kita hadapi ini. Hanya dengan sikap yang mau bertobat dan taat pada Yesus Kristus, kita semua diselamatkan. Amin. Ya, persekutuan unit yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian GPM 223 ayatnya yang pertama. Mari katong memberitakan firman Tuhan. Beritakan bukan hanya
Mari katong semua bangkit berdiri dan katong mengaku iman percaya kita kepada Tuhan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persekutuan unit dipersilakan duduk kembali. Persekutuan unit yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan di malam hari ini. Dan sementara persembahan diberikan, kita memuji Tuhan dari nyanyian GPM nomor 169 ayatnya yang pertama. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami akan memberikan persembahan syukur kepadamu Tuhan, sebagai jawaban kami atas berkat dan campur tangan Tuhan dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Kami mohon dengan kerendahan hati kami, Tuhan terima dan kuduskan persembahan kami ini, agar persembahan ini dapat dipergunakan bagi pelayanan umat-Mu dalam jemaat kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus korban yang hidup kami berdoa. Amin. Kami bawa persembahan ini. Persekutuan unit yang Tuhan Yesus kasihi, mari katong siapkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus, Bapa yang selalu kami imani dalam seluruh hidup dan kehidupan kami, ungkapan syukur, hormat dan kemuliaan kami bawa kepada Tuhan selaku persekutuan keluarga yang beribadah di malam ini. Karena Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang senantiasa memelihara hidup dan kehidupan kami. Sadar atas banyak salah dan dosa yang kami buat, kami mau bilang pada Tuhan di saat ini bahwa sepantasnya kami sudah dimusnahkan oleh Tuhan. Sepantasnya kami sudah dimurkai oleh Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Tetapi oleh karena kasih dan setia Tuhan yang terlalu besar, maka Tuhan masih memperkenankan kami hidup sampai saat ini. Lewat kesehatan, kekuatan, terutama nafas kehidupan ini, masih tetap Tuhan menganugerahkan bagi semua kami. Terima kasih Bapa di sorga, dan terpuji-pujilah Engkau Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Layakan kami Tuhan untuk menaikkan seluruh ungkapan doa kami kepadamu. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi persekutuan keluarga yang beribadah kepada Tuhan di malam ini. Baik itu selaku bapak-bapak keluarga, ibu-ibu rumah tangga, dan semua anak-anak dan cucu-cucu kami. Semua orang yang kami cintai, Tuhan jaga dan pelihara kami semua Tuhan, seperti Tuhan memelihara biji mata Tuhan.
Bagi bapak-bapak keluarga dengan pekerjaan mereka Tuhan, apapun pekerjaan mereka Tuhan Yesus memberkati. Berikan kekuatan dan kesehatan yang ekstra daripada Tuhan, supaya lewat semua yang Tuhan anugerahkan, mereka boleh tetap sehat dan dikuatkan oleh Tuhan, guna bekerja bagi kelangsungan hidup dan kehidupan keluarga mereka masing-masing. Jauhkan daripada mereka Tuhan, dari segala sakit penyakit, susah sampai kepada kematian, dan biarlah mereka tetap diselamatkan oleh Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami berdoa bagi kami selaku ibu-ibu rumah tangga, selaku pendamping suami, dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami mohon Tuhan jaga dan pelihara kami. Berikan kami hikmat dan kemampuan, supaya kami dapat menata layani rumah tangga kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Selaku pengelola berkat dalam rumah tangga kami, Tuhan hikmati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami lakukan bagi rumah tangga kami, kepada suami, anak-anak dan cucu kami, kepada orang-orang yang kami cintai, berkenan di hadapan-Mu. Terkadang kekhawatiran dan kecemasan hadir dalam hidup kami selaku ibu-ibu rumah tangga karena situasi dan kondisi yang sementara kami alami ini Tuhan. Tetapi Tuhan yakinkan kami bahwa Bapa tidak pernah melepaskan tangan daripada kami selaku ibu-ibu rumah tangga. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi kami semua sebagai anak-anak dengan jenjang pendidikan mereka masing-masing. Tuhan Yesus berkati mereka. Bagi anak-anak kami yang dengan keberhasilan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi mereka, mereka akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Tuhan. Tuhan melancarkan dan memudahkan semua pengurusan-pengurusan mereka dan proses-proses ke depan mereka Tuhan. Bagi anak-anak dan cucu-cucu kami Tuhan dalam pertumbuhan, Tuhan Yesus juga mau sertai dan lindungi mereka. Kami juga berdoa bagi janda, duda dan anak-anak yatim dan yatim piatu. Genapilah janji-Mu bagi mereka Tuhan, supaya mereka tidak merasa sendiri, tetapi mereka tetap merasakan penyertaan Tuhan bagi hidup dan kehidupan mereka. Kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi para medis dan tenaga sukarelawan yang karena tugas dan keterpanggilan mereka harus ada di garis depan guna menolong dan membantu sesama yang menderita. Tuhan berkati tiap mereka dengan rumah tangga mereka masing-masing. Berdoalah kami bagi bangsa dan negara kami Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah, sampai juga kepada RW dan RT. Tuhan berkati mereka semua dengan peran dan fungsi mereka, supaya apa yang mereka lakukan benar-benar untuk kesejahteraan bangsa dan negara ini, pun untuk seluruh masyarakat yang mereka pimpin. Hikmati semua pemimpin bangsa ini Tuhan, supaya semua keputusan yang mereka ambil benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan yang adil. Kami berdoa juga buat perangkat pelayan, baik itu Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Yopi Pelupesi, dan Pendeta Jemaat Ibu Adesia Hutamole, dan semua perangkat majelis jemaat, penatua, diaken, seluruh perangkat dalam sektor dan unit pelayanan, koordinator unit, pengurus-pengurus dalam wadah pelayanan. Tuhan berkati semua kami Tuhan dengan tugas dan keterpanggilan kami. Firman Tuhan sudah kami dengar, biarlah firman Tuhan ini tetap menguatkan kami menjalani hari-hari hidup ke depan. Bapa di sorga, ini kami Tuhan, ini permohonan kami. Tuhan dengar dan Tuhan mau jawab itu sesuai dengan kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Ampun dosa dan salah kami Tuhan, lalu di dalam nama Yesus yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga, dan kami akan menyempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan unit yang Tuhan Yesus kasihi, kita memuji Tuhan sekali lagi dari nyanyian GPM 289. Percaya pada Tuhan. Beta menjemput katong semua bangkit berdiri dan katong menerima berkat Tuhan di malam hari ini. Nikmat maha besar dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah yang Bapa dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya mau tinggal dan memberkati kami semua, selaku persekutuan keluarga yang beribadah di malam ini, orang-orang yang kami cintai bahkan yang membenci kami sekalipun, jemaat dan negeri kami hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan unit ibadah telah selesai. Selamat malam dan shalom.